Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindun binti Utbah adalah otak dari pembunuhan paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia menugaskan Wahsy bin Harb untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Setelah berhasil membunuh Hamzah, jasad paman Nabi SAW itu dimutilasi. Dan sejak peristiwa perang Uhud itu, Hindun dijuluki si pemakan hati. Ia memutilasi jenazah Hamzah. Dia memotong dan mengeluarkan hati Hamzah dan mengunyahnya. Tetapi dia tidak mampu menelan dan membuangnya. Perang Uhud akhirnya pun selesai. Pada perang kali ini, kerugian kaum muslim 3 kali lebih besar ketimbang Quraisy. Ini adalah satu-satunya perang di antara Muslim Madinah dan Quraisy Makkah di mana Muslim tidak memenanginya. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan, korban dari pihak Muslim sebanyak 70 orang, yang kebanyakan berasal dari kaum Ansar. Rinciannya adalah kaum Ansar sebanyak 65 orang, Muhajirin 4 orang, dan Yahudi 1 orang. Mengenai orang Yahudi ini, dia bernama Mukhairik. Dia satu-satunya orang Yahudi yang mau ikut dalam perang Uhud. Sementara korban dari pihak Quraisy, menurut Ibnu Ishaq, jumlahnya hanya 20 orang. Sebelum pulang ke Mekah, para wanita Quraisy menyempatkan diri untuk mencari-cari jenazah para syuhada muslim yang terbunuh. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Salih bin Kaisan, Hindun binti Utbah dan para wanita yang bersamanya mencari jenazah para sahabat untuk dimutilasi. Mereka memotong telinga dan hidung mereka, dan Hindun membuatnya menjadi gelang kaki dan kalung. Ia memberikan gelang kaki dan kalung serta liontinnya itu kepada Wahsy bin Harb selaku pembunuh Hamzah. Ibnu Ishaq menjelaskan tentang kekejaman Hindun. Dia memotong dan mengeluarkan hati Hamzah dan mengunyahnya. Tetapi dia tidak mampu menelannya dan membuangnya. Berita ini kemudian disampaikan pada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, kalau saja dia menelannya, tentu dia tidak akan tersentuh api neraka. Karena Allah mengharamkan bagi neraka untuk menyentuh bagian daging Hamzah sedikit pun saja. Hindun yang jago bersyair itu menaiki batu yang tinggi dan berteriak sekeras mungkin, kami telah membayarmu kembali atas kekalahan perang Badar. Aku tidak tahan kehilangan ayah, juga saudara laki-lakiku, dan juga anak sulungku. Aku telah melaksanakan pembalasanku dan memenuhi sumpahku. Engkau, wahai Wahsy bin Harb, telah meredakan rasa terbakarnya dendam di dadaku. Aku akan berterima kasih kepadamu sampai tulangku membusuk di kuburan. Kemudian salah seorang dari kaum muslimin membalasnya, engkau dipermalukan di perang Badar. Wahai putri seorang laki-laki tercela yang hebat hanya dalam kekafiran. Allah membawamu pada dini hari seorang lelaki tinggi dan berkulit putih dari Bani Hashim. Semua orang menebas dengan pedang tajamnya. Hamzah singaku dan Ali elangku. Saat Syaibah, yaitu paman Hindun dan ayahmu berencana menyerang kami, mereka membuat merah dada mereka dengan darah. Sumpah jahatmu adalah sumpah yang terburuk. Kemudian Hindun binti Utbah juga berkata, aku melaksanakan pembalasanku kepada Hamzah di Uhud. Aku membelah perutnya untuk mendapatkan hatinya. Perbuatan ini mengangkat dariku atas penderitaan yang telah aku rasakan. Tentang kesedihan yang membakar dan rasa sakit yang luar biasa, orang akan menghantammu dengan sangat keras, datang kepadamu sebagai singa yang menyerang. Kemudian Al-Hulais bin Zabban, salah seorang kesatria kami, menusuk bagian pinggir mulut Hamzah dengan ujung tombaknya. Dia berseru, wahai Bani Kinanah, apakah ini pemimpin Quraisy yang bertindak seperti itu kepada sepupunya yang sudah meninggal seperti yang kalian lihat? Kemudian ketika Abu Sufyan hendak berangkat pulang, dia naik ke puncak gunung dan berteriak dengan keras,
Kalian telah melakukan pekerjaan yang bagus. Kemenangan dalam perang berjalan bergantian. Hari ini sebagai gantinya, kalian tunjukkan kehebatan kalian." Kemudian Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk bangkit dan menjawabnya. Dan berkata Umar, "Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Kita Quraisy dan Muslim tidaklah sama. Orang-orang yang mati pada sisi kami berada di surga, dan orang-orang yang mati di sisimu berada di neraka." Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkata kepada Umar, "Kemarilah kepadaku." Nabi menyuruhnya pergi dan melihat apa yang dia inginkan. Ketika dia datang, Abu Sufyan berkata, "Apakah kami Quraisy sudah membunuh Muhammad?" "Demi Allah tidak. Beliau mendengarkan apa yang engkau katakan sekarang." Di kemudian hari, karena perbuatannya ini, Hindun terkenal di kalangan kaum muslim sebagai Hindun si pemakan hati. Dendam Hindun membara kepada kaum muslimin menyusul tewasnya saudara Hindun seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah dalam perang Badar. Pada saat peristiwa Fathu Mekah, yaitu pembukaan kota Mekah, dengan masuknya pasukan kaum muslimin secara damai di kota suci itu, Hindun menjadi salah seorang yang masuk Islam. Keislamannya ini dilakukan dengan baik. Hal itu pernah dikatakannya pada suaminya, yaitu Abu Sufyan, "Aku ingin menjadi pengikut Muhammad." Kemudian Abu Sufyan berkata, "Bukankah aku lihat kau kemarin begitu membencinya? Sesungguhnya aku sebelumnya tidak pernah melihat orang yang berbeda pada Allah itu dengan benar-benar, hingga apa yang kusaksikan tadi malam. Demi Allah, mereka bertahap diri, rukuk dan sujud. Jika kau tetap dengan keputusanmu, maka laksanakanlah. Pergilah membawa seorang dari kaummu untuk menemanimu," kata Abu Sufyan. Kemudian Hindun berangkat menemui Rasulullah untuk berbaiat. Ia datang dengan menyamar menggunakan cadar. Merasa takut bila kemudian Rasulullah menangkapnya setelah mengenal suaranya. Singkat cerita, saat itu banyak pula pria termasuk suaminya Hindun, Abu Sufyan, dan wanita yang datang berbaiat. Di depan Rasulullah, Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan agama yang menjadi pilihannya, agar dapat bermanfaat bagi diriku. Semoga Allah memberi rahmatnya kepadamu. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku wanita yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang disampaikan Rasulnya." Rasulullah SAW berkata, "Selamat datang bagimu." "Demi Allah," kata Hindun, "tiada sesuatu pun di muka bumi ini penduduk yang berdiam di tenda-tenda lebih aku cintai dari mereka selalu bersama dengan tendamu. Dan sungguh aku telah menjadi bagian dari itu." Kemudian Rasulullah berkata kepada para pengikutnya, "Bacakanlah pada kaum wanita itu Al-Quran." Kemudian Nabi juga berkata, "Kau harus bersumpah setia bahwa selamanya kau tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demi Allah, sesungguhnya kau berhak menyuruh apapun pada kami, apa yang diperintahkan pada kaum laki-laki, dan kami akan menaatinya." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Benarkah kau Hindun binti Utbah?" "Benar, saya Hindun binti Utbah." "Maka maafkanlah apa yang telah berlalu." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Janganlah kau berzina dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu. Sungguh kami telah merawat mereka sejak kecil dan mereka terbunuh pada perang Badar setelah dewasa. Engkau dan mereka lebih tahu itu." Umar bin Khattab tertawa mendengar jawaban Hindun. "Janganlah kalian menyebarkan fitnah dan membuat berita bohong. Demi Allah, sesungguhnya memelihara fitnah itu benar-benar perbuatan yang buruk dan merupakan perbuatan yang sia-sia." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Baiat mereka semua, wahai Umar, dan mintalah ampunan Allah bagi mereka." Lalu Umar pun membaiat mereka. Setelah menjadi muslimah, Hindun dikenal sebagai ahli ibadah, rajin salat malam dan berpuasa. Ia sangat konsisten dengan status barunya tersebut.
Sampai tiba saat yang membawa kegelapan bagi seluruh bumi ini, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun sangat terpukul, hatinya nyaris hancur karena merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah. Namun demikian, ia tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Ia tetap menjadi seorang ahli ibadah dan menjaga janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Yarmuk, Hindun mempunyai peran yang sangat besar. Ibnu Jarir berkata, pada hari itu kaum muslimin bertempur habis-habisan. Mereka berhasil menewaskan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu kaum wanita menghalau setiap tentara muslim yang terdesak dan mundur dari medan laga. Tentara muslim yang sebelumnya hampir melarikan diri, kemudian bertempur kembali membangkitkan semangat pasukan yang lain. Mereka benar-benar terbakar oleh kecaman pedas yang diteriakkan oleh kaum wanita, terutama Hindun binti Utbah. Dalam suasana seperti itu, Hindun menuju barisan tentara sambil membawa tongkat pemukul tabuh dengan diiringi oleh wanita-wanita muhajirin. Ia membaca bait-bait syair yang pernah dibacanya dalam perang Uhud. Tiba-tiba pasukan berkuda yang berada di sayap kanan pasukan muslim berbalik arah. Melihat pemandangan tersebut, Hindun berteriak, "Kalian mau lari kemana? Kalian melarikan diri dari apa? Apakah dari Allah dan surganya? Sungguh Allah melihat apa yang kalian lakukan." Hindun juga melihat suaminya yang berbalik arah dan melarikan diri. Hindun segera mengejar dan memukul muka kudanya dengan tongkat seraya berteriak, "Engkau mau kemana, wahai putra Syam? Ayo kembali ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah SAW." Zubair bin Al-Awwam yang melihat semua kejadian itu berkata, "Ucapan Hindun kepada Abu Sufyan itu mengingatkanku kepada peristiwa perang Uhud saat kami berjuang di depan Rasulullah SAW." Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, setelah Hindun memberikan segala kemampuannya untuk membela agama yang agung ini, tibalah saat baginya untuk beristirahat. Ia meninggal di atas tempat tidurnya pada hari di mana Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, juga meninggal dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.